Pada masa sejarah yang penuh ketegangan, nama Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia menjadi sentral dalam berbagai peristiwa yang mengguncang negara tersebut. Salah satu momen yang paling kontroversial adalah ketika Soekarno dituduh sebagai dalang G30S, sebuah kudeta militer yang terjadi pada tahun 1965. Dalam video kali ini kami akan menampilkan kesaksian dari mantan ajudan terakhir Soekarno yang bernama Maulwi Saelan. Maulwi Saelan sendiri telah menjabat sebagai Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa sejak awal pembentukannya pada tahun 1962 dengan pangkat awal sebagai kolonel. Sebelum menjadi bagian dari Cakrabirawa, ia pernah berdinas di Korps Polisi Militer. Pada saat terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 di Jakarta, Maulwi Saelan tak terhindarkan dari ditangkap dan dipenjarakan. Ia dipenjara di Rumah Tahanan Militer Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, selama 5 tahun. Hal ini disebabkan oleh hubungannya dengan Soekarno, yang menyebabkan dia dikirim ke penjara tanpa melalui proses pengadilan. Tuduhan keterlibatan Maulwi dengan G30S segera dicabut. Setelah dibebaskan dari penjara, ia bahkan mengunjungi kantor CPM dan mengajukan pertanyaan kepada petugas yang ada. Korps yang pernah mendukungnya segera mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Maulwi tidak terlibat dengan G30S. Semasa jadi ajudan Bung Karno, Maulwi juga banyak melihat sisi lain seorang Bung Karno. Maulwi Saelan sangat meyakini bahwa Bung Karno tidak tahu menahu tragedi peristiwa G30S kala itu. Bung Karno bahkan kaget saat menerima laporan tragedi tersebut. Maulwi Saelan masih ingat kejadian pada malam 30 September 1965. Saat itu dia sempat menegur Letkol Untung di Istora Senayan, yang lalai menjaga salah satu pintu masuk Istora Senayan. Padahal Presiden Soekarno sedang berpidato di hadapan para insinyur di acara Munastek, Musyawarah Nasional Teknik. Maulwi pegang tanggung jawab pengamanan Presiden, karena sabur komandannya sedang pergi ke Bandung. Selesai acara, ditemani Kolonel Bambang Wijanarko, Maulwi kembali ke istana mengantar Presiden. Sekira pukul 24 dia pulang ke rumahnya di Jalan Birah 2, Kebayoran Baru. Telepon di rumahnya berdering sekitar pukul 5.10, selepas Maulwi sholat subuh. Dari seberang, Ajudan Presiden Kombes Sumirat mengabarkan tentang terjadinya penembakan di rumah Waperdam Leimena dan Menko Hankam Kasab Jenderal Nasution. Maulwi mengeceknya kemudian. Selang setengah jam kemudian, Sumirat kembali menelepon. Rumah Menpangau Laksamana Omar Dhani dan rumah Brigjen D.I. Panjaitan juga ditembaki, katanya. Namun kabar itu segera dia ralat, bahwa rumah Omar Dhani tak ditembaki, dan di sekitar Istana Merdeka ada banyak pasukan tak dikenal. Di rumah Maulwi, Kapten Suwarno, dan Ki-1 Yon Kaka, sudah hadir pukul 6:04, yang menanyakan keberadaan Bung Karno, dan Maulwi jawab tidak tahu. Mereka berdua segera bergegas mencari keberadaan Presiden. Rumah Haryati di Grogol menjadi tujuan mereka, sesuai kebiasaan Presiden, apabila tak di istana berarti ada di Wisma Yaso atau di rumah Haryati. Namun Presiden tak ada di Grogol. Maulwi buru-buru bergegas ke Wisma Yaso, namun langkahnya terhenti ketika sebuah jeep DKP yang dilengkapi radio transmitter dan receiver Lawrence tiba. Dengan alat komunikasi itu Maulwi mencari keberadaan Presiden. Akhirnya kontak tersambung dengan para pengawal Presiden yang sedang bertugas. Mereka menjawab, iring-iringan Presiden sedang menuju Istana Merdeka. Maulwi langsung meminta bicara dengan AKBP Mangil, Komandan Detasemen Kawal Pribadi. Keduanya mendapat laporan dari sumber masing-masing, mengenai perkembangan situasi dan keberadaan pasukan tak dikenal di sekitar lapangan Monas. Berbekal informasi itu, Maulwi langsung memerintahkan Mangil agar membawa rombongan Presiden ke rumah Haryati di Grogol. Dia menunggu di sana. Namun rombongan Presiden keburu sampai dekat air mancur Monas di Jalan Merdeka. Upaya pemblokan melalui Jalan Kebon Sirih sudah telak. Mangil langsung memerintahkan rombongan berbelok di Jalan Budi Kemuliaan menuju Grogol, untuk menghindari pasukan tak dikenal tadi. Rombongan tiba di rumah Haryati pukul 7. Laporan yang diterima dari Sumirat segera Maulwi sampaikan kepada Presiden. Presiden terhenyak dan berubah air mukanya. "Wah, Ika ben overrompeld, wah, saya terguncang," ujar Presiden, kaget. Dia gelisah dan mengatakan kepada Maulwi, bahwa mereka tak bisa berlama-lama di sana. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kolonel CPM Purnawirawan Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, 1964 hingga 1966,
dan ajudan pribadi Bung Karno 1966 hingga 1967. Di mana Anda saat terjadi G30S? Di rumah. Sebelum terjadinya peristiwa itu, ada pertemuan Bung Karno dengan kalangan sipil di Istora pukul 19.30 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur waktu itu tidak ada, dan saya bertanggung jawab terhadap keamanan Presiden. Yang bertugas menjaga keamanan di luar istana adalah Batalion 1 Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung. Saya selalu berada di belakang Bung Karno. Setelah acara selesai, saya mengantarkan Bung Karno ke Istana Merdeka. Tugas saya selesai dan saya langsung pulang. Keamanan di Istana Merdeka itu tanggung jawab Komandan Detasemen Kawai Pribadi Presiden Soekarno, yakni Mangil. Subuh, 1 Oktober 65, saya ditelepon oleh seorang ajudan DKP, Sumirat. Dia melaporkan ada penembakan di rumah Leimena dan Nasution. Saya jawab, saya akan cek. Ketika saya mau berangkat, ada telepon lagi dari Sumirat. Katanya ada pasukan di sekitar Istana Merdeka. Waktu saya mau berangkat, datanglah komandan pasukan Untung. Namanya saya lupa. Dia bertanya, Bung Karno di mana? Saya jawab, di istana. Jangan tanya saya, karena saya nggak tinggal di istana. Tapi, dia bilang, Bung Karno tidak ada di istana. Lalu saya bilang, itu tanggung jawab DKP. Oke, mari kita cari. Biasanya, kalau Bung Karno tidak ada di istana, dia berada di rumah Dewi di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, pada malam hari. Lalu, subuh-subuh biasanya Bung Karno berada di rumah Haryati yang di Slipi. Kalau subuh selesai, biasanya dia langsung ke istana. Maka pada subuh hari itu saya kemudian ke Slipi. Tapi, Bung Karno nggak ada di situ. Waktu saya mau keluar dari rumah Haryati, saya mendapat informasi dari seorang anggota DKP melalui HT, bahwa Mangil yang mengawal Bung Karno. Posisi mereka ada di sekitar air mancur dekat Jalan Budi Kemuliaan. Saya bilang, jangan masuk istana karena ada tentara yang tak jelas identitasnya. Saya perintahkan ke Slipi. Mereka menuju ke Slipi melewati Jalan Budi Kemuliaan. Saya lalu menemui Bung Karno dan melaporkan kabar yang saya terima dari Sumirat, tentang adanya penembakan di rumah Nasution dan Leimena. Juga saya ceritakan ada pasukan tentara di sekeliling istana. Bung Karno terkejut mendengar laporan saya itu. Dia memerintahkan saya untuk mengontak semua angkatan, tapi tak ada yang bisa dihubungi. Kemudian saya tugasi Suparto, sopir mobil presiden, supaya mencari hubungan keluar. Sementara saya, Mangil, dan ajudan-ajudan mencoba mencarikan tempat persembunyian untuk Bung Karno di daerah Kebayoran Baru. Di situ ada rumah kenalan Mangil. Sesudah itu, Suparto datang ke Kebayoran Baru, melaporkan sudah ada kontak dengan AU RI, disiapkan pesawat yang standby untuk menyelamatkan Bung Karno di Halim. Kalau lewat darat selalu siap dengan panser. Oke, kami berangkat ke Halim. Dari sana, kalau ada apa-apa, kita terbang. Yang penting penyelamatan Bung Karno dulu. Di Halim sudah ada Umar Dhani, dan lain-lain. Di Halim, Bung Karno istirahat di tempat Komodor Susanto. Dan situ Bung Karno menghubungi ajudan-ajudannya, antara lain Bambang Wijanarko, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bung Karno memerintahkan mereka untuk datang ke Halim guna berunding. Kemudian sekitar pukul 10 WIB ada pengumuman dari Dewan Revolusi yang disampaikan oleh Untung, tentang adanya para jenderal yang dibunuh karena akan melakukan kudeta kepada Bung Karno. Saya menilai apa yang dilakukan oleh Untung itu merupakan KUP. Kami berkesimpulan, Bung Karno tidak boleh ada di Halim, karena ada laporan ada hal-hal tidak beres di Halim. Lalu, rombongan Bung Karno meninggalkan Halim. Apa penilaian Anda terhadap Soeharto? Waktu Pak Harto menjadi Pangdam Diponegoro, dia melakukan penyelundupan ke Singapura bersama Sujono Hoemardani, Liem Sue Liang, dan Bob Hasan. Jenderal Nasution kurang suka pada Soeharto. Soeharto ditindak, dipindahkan ke markas pusat Kostrad di Jakarta. Waktu itu Pangkostratnya Pranoto. Sebenarnya,
karir Soeharto akan dihabisi di Kostrad. Dulu Kostrad itu nggak strategis, cuma cadangan umum Angkatan Darat. Tapi pasca G30S, Kostrad menjadi strategis. Waktu ditahan di RTM, saya bertemu dengan staf Kolonel Latif, namanya Mayor Suradi. Menurut Suradi, dia mendampingi Latif menemui Pak Harto di RSPAD 30 September 1965. Latif melaporkan pada Soeharto bahwa nanti malam ada gerakan menculik para jenderal. Kalau betul kabar itu, seharusnya diambil tindakan antisipasi. Soeharto hanya mengatakan, ya. Waktu di pengadilan, Latif juga bercerita begitu.